Selamat datang kembali di channel tentang anime. Di video kali ini tentang anime akan membahas 5 anime hantu yang wajib ditonton. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah kalian tertarik dengan alam gaib? Apakah kalian merasakan sesuatu yang tidak diketahui berjalan di antara kita? Jika demikian, maka kalian mungkin menemukan subgenre hantu dari anime yang menghibur. Dari hantu tradisional hingga cerita supernatural tentang persahabatan, subgenre ini memiliki sesuatu untuk semua orang. Berikut adalah 5 anime hantu terbaik yang wajib kalian tonton. Hantu datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan roh di Dus Maiden of Amnesia muncul dalam bentuk gadis sekolah yang cantik. Akademi Seikyo tidak seperti sekolah lain. Alih-alih berfokus pada festival budaya dan perjalanan sekolah, badan siswa menceritakan kisah-kisah tentang okultisme. Menurut rumor, ada hantu di kampus. Penampakan, yang dikenal sebagai Yuko, tampaknya meninggal di ruang bawah tanah gedung sekolah lama. Tetapi yang tidak diketahui oleh para siswa adalah bahwa rumor itu benar. Untung Yuko adalah hantu yang ramah. Serial ini mengikuti Teichi Miya, seorang siswa sekolah menengah menemukan Yuko saat berkeliaran di sekitar gedung tua kampus. Awalnya ketakutan oleh Yuko, Teichi mengatasi ketakutannya dan berteman dengan gadis cantik itu. Tapi dia segera mengetahui bahwa Yuko tidak memiliki ingatan tentang hidup atau matinya. Bertekad untuk membantu teman barunya, Teichi mendirikan klub investigasi paranormal untuk menyelidiki kehidupan Yuko dan penyebab kematiannya. Tapi kematian Yuko bukanlah satu-satunya misteri yang perlu dipecahkan. Penggemar anime horor Corpse Party Tortured Souls sebenarnya tentang hantu sadis dan pendendam dari seorang gadis kecil. Siswa suka menceritakan kisah seram dan yang paling menakutkan adalah yang berdasarkan kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu, sekolah dasar Heavenly Host ditutup setelah serangkaian penculikan dan pembunuhan berantai mengguncang masyarakat. Bertahun-tahun kemudian, mereka dengan bodohnya membangun sekolah baru sebagai gantinya. Maju cepat ke masa sekarang, di mana 9 siswa sekolah menengah melakukan ritual untuk tetap berteman selamanya. Ritual itu tampaknya tidak berbahaya pada awalnya. Itu sampai mereka dipindahkan ke dimensi lain, tempat di mana pembunuhan keji itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Satu demi satu anak-anak sekolah menderita kematian yang mengerikan, seperti mata mereka ditusuk atau dimusnahkan seperti ikan di tangan gadis yang mati dan antek-anteknya. Yang tersisa harus menemukan cara untuk melarikan diri sebelum mereka menjadi korban hantu pendendam ini. Hanya 3 episode, Le Portrait de Petite Cosette menawarkan pandangan yang berbeda tentang supernatural. Serial pendek ini mengikuti Eiri Kurahashi, seorang mahasiswa seni yang bekerja di toko barang antik milik pamannya. Suatu hari, saat berada di toko ia melihat gambar seorang gadis cantik di salah satu kacamata antik. Setelah menyentuhnya, dia menemukan dirinya dibawa ke dunia di mana wanita muda cantik ini, Cosette de Yuverne, tinggal. Dia mengungkapkan kepada Kurahashi bahwa tunangannya, Marcelo Orlando, membunuhnya karena obsesinya dengan kecantikan Cosette. Untuk membebaskan jiwanya, Kurahashi harus menanggung akibat dari perbuatan dosa Marcelo. Le Portrait de Petite Cosette adalah, dalam setiap arti kata, cerita hantu halus tentang cinta dan obsesi. Hanya dalam 3 episode, serial ini membenamkan pemirsa dalam dunia tragis Cosette, yang merupakan penggambaran artistik dari adegan-adegan mimpi buruk. Jadi, jika Anda mencari sesuatu yang unik secara visual yang menampilkan hantu, cobalah serial anime pendek ini. Tidak semua anime hantu harus tentang pembunuhan brutal atau hantu seram. Beberapa seri bisa menghasilkan perasaan yang indah dan menyayat hati, seperti halnya Anohana, bunga yang kita lihat hari itu. Alih-alih menghabiskan liburan musim panas dengan teman atau bepergian, Jinta Yadomi tinggal di rumah dan bermain video game. Suatu hari, teman masa kecilnya, Menma, tiba-tiba muncul dan mengganggunya untuk mengabulkan permintaan yang terlupakan. Dia mengabaikannya, yang lebih mengganggu Menma. Tapi Jinta tidak peduli. Bagaimanapun, Menma meninggal bertahun-tahun yang lalu. Awalnya menghubungkan penglihatannya dengan panas yang ekstrim, Jinta segera menyadari bahwa dia benar-benar melihat teman masa kecilnya. Ketika Menma meninggal, Jinta dan anggota geng lainnya tidak dapat menangani kehilangan dan tumbuh terpisah.
Kini mereka harus berkumpul untuk merebahkan arwah Menma. Tetapi bisakah mereka menanggung rasa sakit dan rasa bersalah yang datang dengan tugas yang begitu berat? Tampaknya misteri dan paranormal berjalan beriringan, karena masing-masing mendorong mereka yang terpengaruh untuk menemukan kebenaran di balik mereka. Anime Supernatural Ghost Hunt membangkitkan emosi yang sama. Ketika siswa sekolah menengah Mai Taniyama bertemu dengan Kazuya Shibuya yang berusia 17 tahun, seorang detektif dari Shibuya Psychic Research yang menyelidiki kegiatan paranormal di sekolah Mai, semuanya kacau balau. Mai secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa peralatan Kazuya dan diselamatkan olai asistennya, Lin. Sayangnya, Lin terluka dalam prosesnya dan tidak bisa lagi membantu Kazuya. Sekarang tanpa bantuan, detektif muda itu menuntut Mai menjadi asisten barunya. Sepanjang seri, Mai dan Kazuya, bersama dengan penyelidik supernatural lainnya, memecahkan berbagai misteri terkait hantu. Ghost Hunt memiliki beberapa plot, mulai dari adegan ringan hingga hantu menyeramkan hingga beberapa jump scare. Tapi, faktor mimpi buruk ikut bermain dalam satu busur tertentu, di mana penjahat meniru kejahatan keji Vlad the Impaler dan Elizabeth Báthory.